Selamat siang, Bro Ensis. Gue sekarang lagi di Pasir Randu. Hari ini tanggal 9 November. Sebenarnya ini perjalanan kali ini agak random sih. Karena belum tahu tujuannya mau kemana. Tapi dibilang random banget juga enggak. Kemarin lihat-lihat tuh ada tempat namanya Jembatan Pamingkis Jaya. Nggak begitu jauh dari sini, itu kayak ada tempat ngopi, terus ada sungainya. Mudah-mudahan bagus ya. Jaraknya juga nggak begitu jauh. Kayaknya cukup menarik untuk disinggah. Udah, nggak bisa berlama-lama. Kita gue ke sana. Gasken. Pagi ini gue start motor dari Pasir Randu. Udara masih dingin. Kabut tipis turun di antara pepohonan. Jalanan kecil mulai rame sama warga yang mau ke pasar. Hayu atuh, urang ngamimitian perjalanan ieu. Langit pagi tersenyum lembut saat matamu menatapku hangat. Ada getar yang tak bisa ku jelas, namun aku tahu ini cinta yang benar. Setiap langkah terasa ringan, dunia berputar lebih pelan, seolah waktu pun mengerti kita sedang jatuh hati. Kau dan semesta berpadu mencipta harmoni yang baru. Nada alun satu hanya untukmu, hanya untukmu. Guys, nggak sengaja tadi kelaparan, kita mampir ke warung Sunda, warung Bale Gabus Pucung, Pindang Belut. Menunya lihat guys. Wow. Cinta ini bukan kebetulan, seperti melodi dalam diam. Kita mengalir tanpa arah, namun tiba di tempat yang indah. Kau dan semesta berpadu, menyatu di nada yang biru. Setiap detak, setiap waktu ku sebut namamu,
Gue pernah ngebayangin sungai yang airnya bening, tapi tiket masuknya lebih murah dari es teh. Hari ini gue nemuin itu, dan lokasinya cuma beberapa tikungan dari Desa Dayeh, Jonggol. Bro and sis, tadi kan rencana ke jembatan Cipamingkis Daya, tapi ternyata nyasar ke Curug Niagara. Tapi katanya jembatannya tadi nggak jauh sih dari sini. Masih jauh kayaknya itu tuh jembatannya. Salah sana. Kalau kamu lihat batu-batu raksasa di Cipamingkis ini, sumpah, kayak setting film petualangan. Dan semua ini cuma tiket 5.000 aja. Gua geser ke bagian sungai yang penuh batu besar. Bentuknya unik, ada yang bulat halus, ada yang memanjang kayak dipahat. Wah, iya teh alam keur nunjukkeun skill ngedesainna. Gue naik ke salah satu batu paling besar. Dari sini kelihatan jelas. Air yang jernih mengalir, membentuk guratan putih lembut di permukaan batu. Iki pancen apik tenan. Koyok sing digawe tangan profesional. Anak-anak main loncat dari batu itu ke bagian sungai yang dalam. Teriakan mereka bikin suasana hidup. Wih, torang jadi pengen lompat juga ini. Tapi sebentar, rekam dulu, baru lompat. Iko spot cocok bana untuk foto prewedding mah. Murah meriah. Sungai Cipamingkis benar-benar punya visual yang jarang ditemui di sungai wisata lain. Bagian sungai ini unik banget. Alirannya tipis kayak kaca berjalan di atas lantai batu alami. Gue pindah ke batu datar panjang yang dialiri air setipis 1 cm. Efeknya bener-bener kayak lantai kaca bergerak. Iya mah instagramable pisan. Gue zoom di bagian air. Refleksi sinar matahari bikin glitter kecil di permukaan. Loh, iki kok iso koyo lantai hotel bintang 5 yo. Nanging gratis. Beberapa pengunjung duduk di pinggir batu datar itu. Celup-celup kaki sambil makan gorengan. Bro and sis, gue coba nyebrangin sungai Cipamingkis ini. Tadi awalnya dari sana kita coba nyebrang ke seberang yang ada di sana. Jaraknya kira-kira 100 meter kali ya. Seru sih. Kelihatannya gampang nyeberanginnya, tapi arusnya lumayan. Jadi tetap harus hati-hati. Dia cetek tapi ada kenceng alirannya. Tapi tuh ada juga yang pada mandi-mandi tuh lihat. Saat kaki gue masuk ke air, sumpah, rasanya kayak lagi injek kristal cair. Dinginnya sungai Cipamingkis ini gak make sense. Gue pakai sendal, gulung celana, dan mulai turun ke aliran dangkal di sisi kiri sungai. Alirannya tenang, tapi sangat jernih. Gue bisa lihat dasar sungai dengan detail. Kerikil kecil, batu licin, rumput air, bahkan jejak-jejak ikan kecil yang bergerak cepat. Iya cai teh bersih pisan, tak aya kotoran, tak aya keruh, bener-bener alami. Waduh, tiis pisan. Dingin yang bukan sekedar dingin. Dingin yang bikin badan langsung seger, kayak habis bangun tidur setelah liburan panjang. Tetap harus hati-hati karena ada beberapa batunya yang licin.
Jadi harus pilih ketika melangkah supaya kita tidak terjerembab. Kalau terjerembab kita akan malu dilihatin orang. Francis, hari sudah menjelang sore. Udah puas nikmatin kopi, cemilan, sama menikmati pemandangan Curug Niagara yang banyak banget batu-batunya. Batu-batunya sih cukup eksotis ya kelihatannya. Itu jembatan Cipamingkis itu. Banyak yang nyuci mobil, truk, motor. Sepertinya sungai ini membawa banyak manfaat bagi masyarakat sekitar tempat. Maka dari itu kita harus menjaga sungai ini supaya tetap bersih. Setuju nggak? Come on.
Ada satu tempat yang bikin lu diem sejenak, cuma dengar suara alam. Ini bukan sekedar wisata, ini tempat yang bisa nyembuhin hati. Gue duduk di batu besar yang agak menjorok ke tengah sungai. Posisinya pas, gak terlalu licin, gak terlalu tinggi, dan air mengalir pelan di kiri kanan. Gue tarik napas panjang. Iya teh nikmat pisan. Hening, tapi nggak sepi. Arus dari hulu terdengar seperti suara kaset alam yang diputar pelan. Burung-burung hutan bersahutan dari kejauhan. Dalam bahasa Jawa, gue bilang, nek koyo ngene iki, pikiran sumpek langsung buyar. Serius ora lebay. Kamu mungkin datang ke sini cuma buat lihat sungai. Tapi kamu pulang bawa cerita yang tinggal seumur hidup. Gue berhenti di titik paling terang sebelum keluar dari area hutan. Mesin motor mati. Angin sore menyapa. Dan suara sungai mulai memudar di belakang. Gue berdiri menghadap ke arah jalur pulang yang perlahan membuka. Alhamdulillah. Cipamingkis anjen luar biasa pisan. Matur nuwun alam, wis maringi pengalaman ayem lan tentrem ing hati. Torang bangga sekali Indonesia pe alam. Banyak tempat murah, tapi cantik luar biasa. Elok bana, ndak salah mau datang dari Pasirandu ke Dayeuh. Pemandangan ko sungguh menenangkan hati. Gue Diwa Turing. Ingat, keindahan Indonesia nggak selalu mahal. Kadang cuma butuh niat berangkat dan hati terbuka. Like, komen, dan share biar makin banyak orang yang sadar kalau negeri kita seindah ini.